6 kebiasaan orang miskin yang harus kamu hindari jika ingin menjadi orang kaya. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Ruang Intelijensi. Kamu perlu berusaha untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan kemiskinan yang menghambat pertumbuhan keuangan kamu ke depan. Terkadang mengakui hal ini sulit dilakukan, namun kita seringkali terperangkap dalam sikap miskin tanpa kita sadari, yang mengurung kita dan menghalangi kita mencapai dunia yang kita inginkan. Oleh karena itu, untuk mencapai status kaya, kamu perlu memberikan dedikasi untuk mengubah pola pikir, pandangan terhadap uang, dan kebiasaan keuangan yang tertentu yang dapat mempengaruhi finansial kamu ke depan. Jika kamu berhasil menghilangkan kebiasaan-kebiasaan miskin ini, langkah besar menuju kebebasan finansial akan kamu raih. Oke, pada video kali ini aku akan memaparkan 6 kebiasaan orang miskin yang harus dihindari agar mencapai kebebasan finansial. Kebiasaan pertama, tidak membaca. Membaca adalah sumber pengetahuan dan pendidikan terbesar yang dapat kita akses setiap hari. Manfaat membaca akan meningkatkan pandangan dan cara berpikir kamu. Oleh karena itu, dengan menolak membaca, kamu secara tidak langsung menerima kebiasaan miskin yang akan menjauhkan kamu dari kesuksesan. Pebisnis sukses selalu menyertakan buku di kehidupan sehari-hari, baik di tangan maupun di samping tempat tidur mereka. Buku adalah sumber pengetahuan yang dapat dipraktekkan berulang kali setiap harinya. Penting untuk dicatat teman-teman, bahwa orang-orang sukses di dunia mengaitkan faktor kritis kesuksesan mereka dengan membaca. Ya, orang terkaya di dunia banyak membaca. Namun berhati-hatilah dalam memilih buku yang tepat, karena tidak semua buku adalah sumber pengetahuan yang baik untuk memperkaya pikiran kamu. Kamu perlu tahu bahwa orang dengan pendapatan rendah biasanya membaca hanya untuk hiburan. Bahkan banyak yang tidak membaca sama sekali. Sedangkan orang kaya membaca untuk peningkatan diri mereka, pertumbuhan diri mereka menjadi lebih besar dan lebih baik untuk depannya. Cobalah untuk menyempatkan waktu membaca setiap hari deh, bahkan jika hanya minimal sehari 10 menit, untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Dengan mengadopsi kebiasaan ini, kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik, karena kamu akan memperoleh kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan baru yang dapat meningkatkan diri kamu untuk kedepannya. Buku tidak hanya berfungsi sebagai sumber pengayaan budaya, tetapi benar-benar memperkaya dalam segala hal. Kebudayaan itu sendiri terbentuk dari buku. Tanpa itu tidak akan ada kemajuan bagi umat manusia. Banyak pelajaran berharga terkandung dalam buku. Dan sayangnya tampaknya kebiasaan membaca sedang terlupakan, terutama di negara kita ini, sebagai nomor urut terendah dalam literasi membaca buku. Inilah menjadi salah satu kesalahan besar dalam masyarakat kita saat ini. Studi juga menunjukkan bahwa dengan menjadikan membaca sebagai kebiasaan setidaknya setengah jam sehari, mereka yang melakukannya secara teratur akhirnya akan mencintai kegiatan membaca dan mendalaminya lebih lanjut. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memulai kebiasaan membaca yang baik setiap harinya. Kebiasaan kedua, menghabiskan waktu terlalu banyak untuk menonton televisi. Kebiasaan menonton televisi secara berlebihan sangat erat dengan kondisi kemiskinan. Itu tidak berarti kamu harus membuang televisi di luar jendela. Sebaliknya, gunakan dengan bijak. Data statistik menunjukkan bahwa sekitar 65% dari seseorang berpenghasilan tinggi menonton kurang dari 1 jam televisi setiap hari. Sedangkan hanya 23% dari mereka yang berpenghasilan rendah mampu menonton 1 jam lebih. Penulis Thomas Corley dalam bukunya Rich Habits, menurut penulis, orang kaya menonton televisi lebih sedikit dibandingkan dengan orang miskin. Hanya 6% orang kaya yang menonton acara yang dikenal sebagai realitas. Berbeda dengan orang miskin yang persentasenya melonjak menjadi 78%. Orang kaya tidak banyak menonton televisi. Mengapa demikian? Ya karena mereka disibukkan dengan tugas-tugas harian mereka yang membuat mereka maju dan sukses. Kebiasaan ketiga, bergantung pada satu sumber penghasilan. Tidak masalah apakah pendapatan kamu berasal dari menjadi pengusaha, pemilik bisnis, atau karyawan pada saat ini. Kamu tidak boleh mengandalkan hanya satu sumber penghasilan teman-teman. Mengingat ekonomi yang semakin tidak stabil, jangan jatuh ke dalam kebiasaan kemiskinan dengan merasa aman hanya mengandalkan satu sumber penghasilan.
Kamu memiliki tanggung jawab untuk melakukan diversifikasi pada portofolio kamu, terutama ketika ada banyak ide wirausaha yang dapat dikembangkan. Selain itu, dengan memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, kamu tidak hanya akan mengurangi resiko kehilangan pendapatan, tetapi juga mencari peluang baru untuk pertumbuhan finansial kamu ke depannya. Dengan memiliki beberapa sumber penghasilan, kamu memperluas peluang untuk mendapatkan lebih banyak uang dan mencapai tujuan yang kamu inginkan. Ini juga memberikan perlindungan terhadap perubahan atau siklus ekonomi yang terjadi di pasar saat ini. Dengan pendapatan tambahan, kamu dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik, seperti memilih investasi yang lebih efisien untuk merancang strategi bisnis baru atau menemukan solusi untuk keluar dari jurang utang. Tidak tergantung pada satu sumber penghasilan akan memberikan keamanan finansial yang lebih besar dan memungkinkan manajemen keuangan yang baik dalam hidup kamu. Oke, untuk teman-teman yang telah menyimak video sejauh ini, apakah salah satu dari kebiasaan di atas mencerminkan situasi kamu saat ini? Beritahu aku di kolom komentar. Kita lanjut, kebiasaan keempat. Sikap konsumtif melebihi kemampuan kamu saat ini. Walaupun seringkali tidak diakui, sikap konsumtif dapat mendorong kamu untuk mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang seharusnya kamu bayar. Mungkin ini terjadi karena kebiasaan atau karena kamu tidak memiliki anggaran yang jelas untuk pengeluaran kamu sehari-hari. Penting untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap ini, karena itu hanya merupakan kebiasaan kemiskinan yang sebaiknya dieliminasi dari pola hidup kamu. Kamu perlu menjadi lebih sadar tentang bagaimana kamu mengelola uang dan menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap pengeluaran yang kamu keluarkan setiap harinya. Temukan cara untuk menghindari godaan belanja yang impulsif untuk barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Meski begitu, ini bukan berarti kamu harus menahan diri dari mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas hidup kamu. Sebagai contoh, kamu masih dapat membeli sesuatu yang kamu nikmati sebagai hadiah untuk pencapaian baru yang kamu raih. Kebiasaan kelima, tidak menyingkirkan pengeluaran yang tidak perlu. Apa sih yang dimaksud dengan pengeluaran yang sia-sia? Ini adalah pembelanjaan kecil yang mungkin terlihat tidak signifikan dalam anggaran kamu, namun sebenarnya memiliki dampak besar pada keuangan kamu ketika diakumulasikan. Ini melibatkan pembelian rutin dari barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Bayangkan berapa banyak yang kamu belanjakan setiap harinya untuk secangkir kopi di sepanjang tahunmu, atau makan siang di restoran sekitar tempat kerja kamu. Semua ini adalah contoh pengeluaran yang seharusnya dihindari. Kenapa demikian? Ya karena hanya menjadi kebiasaan kemiskinan yang secara perlahan menggerogoti uang kamu tanpa kamu sadari. Meskipun mungkin terlihat sepele, namun jika dihitung dalam 1 tahun, uang yang terkuras bisa sangat signifikan. Jadi, jika kamu ingin uang kamu lebih bermanfaat, pertimbangkan untuk mengurangi atau menghilangkan pengeluaran-pengeluaran ini. Cobalah deh untuk menyeduh kopi di rumah sebelum berangkat dan bawa bekal makan siang yang sehat dari rumah ke tempat kerja. Ingatlah bahwa menjaga keuangan kamu adalah tanggung jawab kamu sendiri dan tidak ada orang lain yang akan melakukannya untuk kamu. Ini termasuk dalam saran investasi terbaik yang bisa kamu terapkan. Kebiasaan keenam, tidak memiliki tujuan harian. Tidak menetapkan tujuan harian dapat membuat kamu rentan terhadap berbagai gangguan yang mungkin muncul. Oleh karena itu, disarankan untuk mengadopsi kebiasaan menuliskan tujuan harian setiap pagi. Praktik ini akan membantu kamu merencanakan urutan prioritas untuk tugas-tugas yang perlu diselesaikan, membedakan antara yang mendesak dan yang benar-benar penting, serta memahami cara terbaik memanfaatkan waktu harian kamu. Adanya tujuan umum dalam hidup sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. Ini menjadi kekuatan penggerak yang mendorong kamu untuk mengatasi tantangan dan kesulitan dalam mencapai tujuan yang lebih besar. Setiap hari memberikan peluang untuk melakukan perubahan yang diperlukan guna memperbaiki kondisi hidup. Saatnya untuk berkomitmen menggantikan kebiasaan negatif dalam kebiasaan yang positif. Seperti contohnya memperbarui tubuh, pikiran, dan semangat kita sehingga membentuk gaya hidup yang lebih baik. Berpikir positif tentang kesuksesan dan pencapaian tujuan hidup sangatlah penting. Kenapa demikian? Karena itu adalah hasil dari usaha mencapai tujuan dan sasaran sepanjang hidup.
Perlu diingat bahwa tujuan dan sasaran ditetapkan setiap tahun, dan kita dapat membuat rencana yang strategis untuk 4 tahun atau lebih guna mencapai apa yang ingin kita capai. Penetapan tujuan dianggap kunci untuk kehidupan yang sukses, dan fokus pada usaha mencapainya membantu mengatasi hambatan yang muncul. Penting untuk mengevaluasi aspek-aspek seperti keluarga, karir, dan kesehatan dalam perjalanan mencapai tujuan. Mencapai tujuan membutuhkan usaha, dedikasi, dan konsistensi. Kebiasaan dan adat istiadat memainkan peran vital dalam membentuk gaya hidup sehari-hari. Menjaga rutinitas dan mencapai konsistensi dalam kegiatan harian dapat membantu mencapai tujuan, seperti tubuh sehat bagi yang berolahraga atau penguasaan bahasa kedua bagi yang belajar bahasa baru. Dalam hal keuangan pribadi, membentuk kebiasaan dan perilaku yang baik dapat membantu mencapai tujuan seperti menabung, mendapatkan penghasilan tambahan untuk diinvestasikan, atau bahkan hanya mengelola keuangan hingga akhir bulan tanpa kesulitan atau terlilit utang. Oke, sekian video kita untuk hari ini. Jika kamu menemukan hal menarik dan bermanfaat, beritahu aku di kolom komentar. Kebiasaan mana yang kamu alami dari daftar tersebut, dan apa yang akan kamu lakukan untuk mengubahnya? Tentukan dari sekarang. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.